Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwanafidina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibta, apakah engkau mengira an ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba, bahwa kisah tentang ashabul kahfi dan ar-raqim adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan. Id awal fityatu ilal kahfi. Ketika itu sejumlah pemuda berlindung ke gua. Faqalu, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, Rabb kami, berilah kami rahmat dari sisimu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan berilah kami kemudahan dan bimbingan untuk perkara kami. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Lalu kami bikin mereka tertidur dalam gua tersebut dalam waktu bertahun-tahun lamanya. Tsumma ba'asnahum, kemudian kami bangunkan mereka. Lina'lama ayyul hisbaini as-salima labithu amada, agar kami tahu siapa di antara dua pihak yang lebih bisa menghitung berapa lama mereka tinggal di gua itu. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, wa hadha al-istifham bi ma'na nafyi wa nahyi, ay la tadun anna atau la tadunna, ya, an al-qissat ashabil kahfi wa ma jara lahum gharibatan ala ayatillah wa badi'atan fi hikmatih wa annahu la nadhira laha wa la mujanisa laha. Falillahi ta'ala minal ayatil ajibah al-gharibah
ma huwa katsir. Ini adalah istifham yang mengandung makna nafi atau nahi. Jadi arti ayat itu ialah kamu jangan mengira bahwa kisah Ashabul Kahfi dan yang terjadi pada mereka adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang jarang terjadi, yang sangat indah hikmahnya. Tidak ada tandingannya, tidak ada yang sejenis dengannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak tanda-tanda kekuasaan yang menakjubkan dan jarang terjadi, yang lebih banyak lagi. Min jinsi ayatihi fi ashabil kahfi wa a'dham minha. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kisah Ashabul Kahfi. Dan ada yang lebih besar lagi daripada kisah tersebut. Falam yazalillahu yuri ibadahu minal ayati fil afaqi wa fi anfusihim ma yatabayyanu bihil haqqu minal batil wal hadyu wal huda minal dhalal. Walaysa al-murad bihadan nahfi an takuna qissatu ashabil kahfi minal ajaib, bal hiya min ayatillahi al-ajibah. Fa innamal murad anna jinsaha katsirun jiddan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperlihatkan kepada hamba-hambanya tanda-tanda kekuasaannya di segala penjuru bumi dan juga pada diri mereka, yang dengan itu semakin jelas mana yang benar, mana yang batil, mana petunjuk, mana kesesatan. Yang dimaksud dengan penafian dalam ayat ini bahwa kisah Ashabul Kahfi bukanlah tanda kekuasaan Allah yang paling menakjubkan, tapi hanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Jadi memang menakjubkan, tapi bukan yang paling menakjubkan. Karena yang dimaksud di sini ialah menunjukkan bahwa kisah yang sejenis dengan Ashabul Kahfi itu sangat banyak sekali. Fal wuquf ma'aha wahdaha fi maqamil ujbi wal istighrab naqsun fil ilmi wal aqli. Kalau membatasi hanya kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah yang dianggap paling menakjubkan dan yang paling mengherankan, berarti orang tadi dianggap kurang ilmu dan akalnya. Bal wadifatul mu'min at-tafakkur bi jami'i ayatillah allati da'allahul ibad ila tafakkur fiha fa innaha miftahul iman wa tariqul ilmi wal iqan. Akan tetapi tugas orang mukmin ialah merenungkan seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain. Karena dengan cara itu bisa membuka keimanan,
bisa menjadi jalan untuk meningkatkan ilmu dan keyakinan. Wa adafahum lal kahfi alladhi wal ghar fil jabal warraqim ay al-kitab alladhi qad ruqimat fihi asma'uhum wa qisatuhum limulazamatihim lahu dahran tawilan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan para pemuda itu kepada lafaz al-kahfi yang mana maknanya adalah gua yang ada di gunung, dan lafaz ar-raqim yang maknanya ialah tulisan yang mana tertulis dalam kitab itu nama-nama Ashabul Kahfi dan kisah mereka, dikarenakan Ashabul Kahfi berada di dalam gua itu dalam waktu yang sangat lama. Tsumma dzakara qissatahum mujmalatan wa fassalaha ba'da dzalik. Kemudian Allah Ta'ala memulai kisah mereka secara global. Baru setelah itu diceritakan lagi setelahnya dengan rinci. Faqala id awal fityatu awish syababu ilal kahfi yuriduna bidzalika at-takhassuna wa takharruza min fitnati qaumihim lahum. Faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah ay tusbituna biha wa tahfaduna min asy-syarr wa tuwaffiquna lil khair wa hayyi' lana min amrina rasada ay yassir lana kulla sababin musilin ila rusdi wa aslih lana amra dinina wa dunyana. Fajama'u baina as-sa'i wal firar min al-fitnah ila mahallin yumkinu al-istighfa'u fihi wa baina tadarru'ihim wa su'alihim lillahi taysira umurihim wa adamu ittikalihim al anfusihim wa 'ala al-khalqi. Falidzalika istajaballahu du'aahum wa qayyaba lahum ma lam yakun fi hisabihim. Allah Ta'ala bercerita, ingatlah ketika para pemuda itu berlindung ke gua. Mereka melakukan itu karena menginginkan tempat yang bisa menjaga mereka dari fitnah kaumnya. Mereka berdoa, ya Allah Rabb kami, berilah kami dari sisimu rahmat, yang mana engkau bisa meneguhkan kami dengan rahmatmu, menjaga kami dari kejahatan. Engkau memberi taufik kami untuk berbuat baik. Dan jadikanlah perkara kami mudah dan terbimbing. Yakni mudahkanlah bagi kami setiap usaha untuk mendapatkan bimbingan. Perbaikilah kami dalam urusan agama kami dan dunia kami. Mereka, Ashabul Kahfi,
melakukan dua perkara sekaligus, yakni berusaha dan lari dari fitnah ke tempat yang memungkinkan bisa untuk bersembunyi, dan mereka merendah dan memohon Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk urusan mereka. Dan mereka tidak menyandarkan dengan kemampuan diri mereka, juga tidak menggantungkan bantuan makhluk. Oleh sebab itulah Allah mengabulkan doa mereka, dan Allah Ta'ala melimpahkan untuk mereka sesuatu yang tidak terbayang dalam perhitungan mereka. Qala fadarabna ala adanihim fil kahfi ay anamnahum sinina adada wa hiya 300 sanatin wa tis'u sinin wa fi an-nawmil madhkur khifdun liqulubihim minal ittirabi wal khawf wa khifdun lahum min qaumihim wa liyakuna ayatan bayyinatan. Maka kami tidurkan mereka di dalam gua itu. Jadi darabna ala adanihim itu anamnahum, ya. Kami tidurkan mereka dalam waktu beberapa tahun yang lama, yakni 309 tahun. Adapun faedah tidur yang disebutkan itu untuk menjaga hati mereka agar tidak gelisah dan takut, dan untuk menjaga mereka dari fitnah kaumnya, dan sebagai tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang nyata. Thumma ba'asnahum ay min naumihim lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labisu amada. Aylina lama ayyuhum ahsa limiddari muddatihim. Kama qala ta'ala wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum al-ayah. Wa fil ilmi bimiqdari lubtihim babtun lil hisab wa ma'rifatun likamali qudratillahi ta'ala wa hikmatihi wa rahmatihi. Falau istamaru ala naumihim lam yahsud alittila ala syai' min dalika min qisatihim. Kemudian kami bangunkan mereka dari tidurnya agar kami mengetahui siapa di antara dua pihak yang lebih bisa menghitung lama mereka tinggal di gua. Yakni agar kami tahu siapa di antara mereka yang bisa menghitung berapa lama mereka tinggal di gua itu. Seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka berapa lama tinggal di gua itu. Mengetahui berapa lama mereka tinggal di gua ini untuk memastikan hitungan dan untuk mengetahui kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala, hikmahnya dan rahmatnya. Seandainya mereka terus tidur sampai kiamat, maka tidak ada faedah mengetahui kisah mereka sama sekali, ya. Nah, cuma tidur itu aja. Kalau bangun setelah tidur lama baru ada cerita, ya. Nah,
Wallahu ta'ala bishawab. Setelah kita membaca ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 dari surah Al-Kahfi dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna qissata ashabil kahfi. Anna qissata ashabil kahfi min jinsi ayatillah, min jinsi ayatillah al-ajibah. Min jinsi ayatillahi al-ajibati. Baik. Lianna jinsaha kathir jiddan. Lianna jinsaha kathir jiddan. Bahwa kisah Ashabul Kahfi termasuk jenis ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Dan bahwa jenis ayat Allah yang menakjubkan itu banyak sekali. Nah, baik. Ini dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa kisah Ashabul Kahfi adalah tanda kekuasaan Allah yang paling menakjubkan. Yang benar bukan yang paling menakjubkan, tapi termasuk bagian dari ayat Allah yang menakjubkan. Karena kisah-kisah yang menakjubkan yang lain banyak. Nah, barakallahu fikum. Al-faidatu as-saniyah. Faedah yang kedua. Wazifatul mu'min. Wazifatul mu'mini. At-tafakkuru bijami'i ayatillah allati da'allahu al-ibada ila tafakkur fiha fa innaha miftahul iman wa tariqul ilmi wal iqan. Wadhifatul mu'min at-tafakkuru bi jami'i ayatillah allati da'allahu al-ibada ila tafakkuri fiha fa innaha miftahul imani wa tariqul ilmi wal iqan. Tugas seorang mukmin
ialah merenungkan seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menyeru hambanya untuk merenungkannya. Karena hal itu bisa membuka keimanan. Bisa sebagai jalan menuju ilmu dan keyakinan. Barakallahu. Baik. Jadi kita harus sering-sering membaca kisah-kisah yang menakjubkan. Juga harus sering melihat tanda-tanda Allah Ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakjubkan. Karena dengan kita sering merenungkannya, mengambil ibrahnya, iman kita semakin bertambah. Keilmuan kita dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat. Dan diantaranya ialah dengan membaca kisah Ashabul Kahfi. Dengan itu kita akan terbuka mata kita dan mata hati kita bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sempurna. Al-faidatu ats-tsalitsah. Qala Al-Aufi an Ibnu Abbasin. Qala Al-Aufi an Ibnu Abbasin. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Yaqulu qala Al-Aufi an Ibnu Abbasin. Am hasibta an ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Yaqulu alladzi ataituka minal ilmi was sunnati wal kitab. Alladzi ataituka minal ilmi was sunnati wal kitab afdalu min sya'ni ashabil kahfi war raqim. Yaqulu alladzi ataituka minal ilmi was sunnati wal kitabi afdalu min sya'ni ashabil kahfi war raqim. Zakarahu Ibnu Katsir fi tafsirihi. Zakarahu Ibnu Katsirin fi tafsirihi. Berkata Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan am hasibta an ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira bahwa cerita Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan? Beliau menjelaskan maksudnya apa yang aku berikan kepadamu berupa ilmu agama, berupa sunnah, berupa Al-Quran, Alkitab, itu lebih utama dari sekedar peristiwa Ashabul Kahfi war-Raqim. Semuanya menunjukkan bahwa supaya tidak ada kesan bahwa kisah Ashabul Kahfi itu adalah tanda kekuasaan Allah yang paling menakjubkan. Supaya kita yakin bahwa itu hanya yang kesekian saja
dari tanda Allah yang menakjubkan. Tanda-tanda kuasa Allah yang lain yang lebih menakjubkan banyak. Bahkan yang lebih menakjubkan ketika kita mendapatkan anugerah, memahami ilmu agama, memahami as-sunnah, memahami Al-Quran dengan baik. Lebih mengagumkan daripada peristiwa yang menimpa Ashabul Kahfi war Raqim. Nah, mereka itu cuma ditidurkan terus bangun. Yang menakjubkan itu tidurnya lama gitu saja ya. Nah, sudah gitu aja, nggak usah kemudian dibikin cerita-cerita fiktif yang lain ya. Nah, tidur dan bangun. Cuma yang menakjubkan itu tidurnya lama. Sampai 300 sampai ini 9 tahun. Nah, tidur sehari penuh. Baru bangun besoknya aja sudah menakjubkan. Ya. Ini 309 tahun tidur. Nah, sangat menakjubkan. Ya. Tapi dalam bab masalah tidur dan bangun. Orang ini menguasai ilmu agama, menguasai as-sunnah, menguasai Al-Quran dengan baik. Itu lebih mengagumkan daripada kisah Ashabul Kahfi war Raqim. Nah, barakallahu. Itu dimaksud am hasibta an Ashabul Kahfi war Raqim kanu min ayatina ajaba. Istifham tapi artinya nafi atau nahi. Artinya kamu jangan mengira kisah Ashabul Kahfi itu yang paling menakjubkan. Ya, masih banyak yang lebih menakjubkan lagi. Bahkan ketika engkau mendapat karunia berupa ilmu agama, memahami sunnah dengan baik, memahami Al-Quran dengan baik, itu lebih mengagumkan, lebih menakjubkan daripada mengalami peristiwa yang dialami oleh Ashabul Kahfi war Raqim. Nah, Al-Faidatu Ar-Rabi'ah. Amma al-kahfu fahuwa al-gharu fil jabal. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, faqala al-mufassiruna wa al-magharatu fil jabal. Wa al-magharatu pakai tak marbutah, al-magharatu fil jabali illa annahu wasi'un, illa annahu wasi'un fa idza saghura fa huwa gharun, Fa'idha saghura fahuwa gharun. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Nah, adapun Al-Kahfi itu ialah gua yang ada di gunung. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, para ulama ahli tafsir menjelaskan Al-Kahfi itu adalah
gua yang ada di gunung. Hanya saja luas dalamnya, ya. Kalau sempit atau kecil namanya ghor. Kalau luas namanya kahfun, ya. Nah, berarti kahfun bentuk dari ghor. Cuma ghor lebih dipakai untuk yang sempit-sempit, yang kecil-kecil. Karena memang mayoritas gua itu sempit-sempit, ya. Nah, yang luas itu lapangan. Kalau gua pada umumnya di gunung-gunung, di bukit-bukit itu sempit, kecil-kecil. Tapi kalau sampai luas namanya al-kahfu. Baik. Al-faidatu al-khamisah. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi fa amma raqimu fa fihi sittatu aqwal. Fa amma raqimu fa fihi sittatu aqwal. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah, adapun makna lafaz ar-raqim maka ada 6 pendapat. Ahaduha annahu lauhun min rasasin. Annahu lauhun min rasasin, pakai shot dua-duanya. Kanat fihi asma'ul fityati maktubatan. Annahu lauhun min rasasin kanat fihi asma'ul fityati maktubatan. Liya'lama man ittala'a alaihim yauman minad dahri ma qissatuhum. Liya'lama man ittala'a alaihim yauman minad dahri ma qissatuhum. Qalahu Abu Salih an Ibni Abbasin. Qalahu Abu Salih an Ibni Abbasin. Pendapat yang pertama, ar-raqim adalah papan yang terbuat dari tembaga. Yang tertulis padanya daftar nama-nama pemuda Ashabul Kahfi. Namanya siapa saja tulis itu. Agar suatu ketika ada orang yang mengetahui tentang kisah mereka, ya. Menurut kisah
dalam tafsir yang menulis nama-nama Ashabul Kahfi di papan yang terbuat dari tembaga tadi, yang kemudian dikenal dengan Ar-Raqim. Ini 2 orang, ya, 2 orang yang menyembunyikan keimanannya, yang mengetahui kepergian Ashabul Kahfi ketika dikejar oleh kaumnya. Ya, 2 orang ini tahu bahwa Ashabul Kahfi bersembunyi di gua. Karena lama gak keluar-keluar dari gua, dia pun berinisiatif untuk menulis daftar nama Ashabul Kahfi yang masuk gua itu dalam sebuah papan dari tembaga tadi. Agar suatu ketika kalau ada yang lewat ke situ tahu bahwa pernah ada dalam gua ini pemuda-pemuda yang tertulis namanya yang bersembunyi di dalamnya dari kejaran kaumnya, ya, karena keimanan mereka. Karena terbuat dari tembaga, yo awet, ya kan? Nah, disebutkan dalam kisah, dalam tafsir, tembaga ini atau papan tembaga ini ada di bagian pintu Ashabul Kahfi, pintu gua. Nah, barakallahu. Ini pendapat Abu Sholih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Asani annahu ismul qaryah. Annahu ismul qaryati allati kharaju minha. Allati kharaju minha. Qalahu Ka'bun. Qalahu Ka'bun. Pendapat yang kedua, Ar-Raqim itu adalah nama daerah yang ditinggalkan oleh Ashabul Kahfi. Menurut riwayat dalam tafsir-tafsir yang ada, bahwa Ashabul Kahfi itu sebetulnya adalah anak-anak dari bangsawan di daerah mereka, ya, yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama kaumnya, agama moyangnya. Nah, daerah tempat tinggalnya Ashabul Kahfi yang mereka tinggalkan itu, kampungnya Ashabul Kahfi, ya, kampung halamannya Ashabul Kahfi itu bernama Ar-Raqim. Ini pendapat Ka'ab. As-salis ismul jabal. Ismul jabali. Qalahu Al-Hasan wa Atiyah. Pakai ain. Qalahu Al-Hasan wa Atiyatu. Pendapat yang ketiga, Ar-Raqim itu adalah nama gunung yang ada guanya, yang dimasuki oleh Ashabul Kahfi. Ini pendapat Al-Hasan dan Atiyah. Di gunung tempat gua yang dimasuki Ashabul Kahfi namanya Ar-Raqim. Ar-Rabi yang keempat, An-Raqima ad-dawatu. Pakai tak marbutah.
Ad-dawatu bilisanir rum. Bilisanir rum. An-raqima ad-dawatu bilisanir rum. Qalahu Ikrimah wa Mujahid fi riwayatin. Qalahu Ikrimah wa Mujahid fi riwayatin. Pendapat yang keempat, bahwa ar-raqim dalam bahasa Romawi itu artinya ialah tinta atau tempat tinta. Ad-dawatu itu tinta atau tempat tinta yang dipakai dua orang yang menyembunyikan keimanannya tadi ya, untuk menulis nama-nama apa ini? Ashabul Kahfi. Pakai tinta dan tempat tintanya ya. Nah, ini pendapat Ikrimah dan Mujahid dalam salah satu riwayat. Al-khamis, ismul qalbi. Ismul qalbi. Qalahu Sa'id bin Jubair. Qalahu Sa'id bin Jubair. Yang kelima, ar-raqim itu adalah nama anjingnya Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi ketika berlindung ke gua itu diikuti oleh anjing ya, anjing mereka namanya ar-raqim. Ini pendapat Sa'id ibn Jubair. As-sadis, yang keenam, ismul wadi alladhi fihi al-kahfu. Ismul wadi alladhi fihi al-kahfu. Qalahu Qatadah wa Dhahhak. Yang keenam, ar-raqim itu adalah nama lembah yang di situ ada gua Ashabul Kahfi. Nah, jadi lembah terus gunung ya. Nah, guanya itu ada di dekat lembahnya tadi. Barakofikum. Namanya ar-raqim. Warajih al-qaulul awal. Warajih al-qaulul awal. Wabihi qala Ibnu Katsir was-Sa'di. Yang rajih adalah pendapat yang pertama, bahwa ar-raqim itu adalah papan terbuat dari tembaga yang tertulis padanya nama-nama Ashabul Kahfi. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir dan juga dipilih oleh As-Sa'di dalam tafsirnya, sebagaimana yang kita baca tadi. Barakofikum. Di sini disebutkan
Baik. Wa adafahum ilal kafi alladhi huwal ghar fil jabal wa raqim ay alkitab alladhi qad ruqimat fi asma'uhum wa qissatuhum limulazamatihim lahu dahran tawila. Nah, ya. Jadi As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya juga memilih pendapat yang pertama. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan istidlalnya kenapa kok Ar-Raqim itu cocoknya pendapat yang pertama. Karena Raqim bermakna marqum. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, fi kitabim marqum, ya, dalam kitab marqum yang tertulis. Jadi Raqim bermakna marqum, artinya tertulis. Ini kaitannya sama apa ini? Papan untuk menulis dan tulisannya, ya. Sehingga Ar-Raqim yang termasuk bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah papan tembaga yang terdapat padanya tulisan nama-nama Ashabul Kahfi. Barakallahu. Baik. Al-faidatu as-sadisah. Nah, yang ke-6. Faedah yang ke-6. Qaulu ta'ala fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi wa hiya 300 sanatin wa tis'u sinin. Maka kami tidurkan mereka dalam gua itu dalam waktu bertahun-tahun lamanya. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yakni selama 309 tahun. Insyaallah, ya. Mengapa kita maknai darabna ala adanihim? Kita bikin telinga mereka gak bisa mendengar. Karena kalau sudah tidur gak mendengar apa-apa, ya. Makanya itu ungkapan menidurkan itu kami buat telinga mereka tidak mendengar dalam gua itu. Itu maknanya ialah anamnahum. Ya, kami menidurkan mereka. Karena orang kalau sudah tidur gak dengar apa-apa, ya. Nah, soalnya kalau tidurnya gak pulas, masih dengar suara macam-macam, tidurnya gak pulas, gak khusyuk, mudah terbangun. Yang namanya merembelek, tidur bangun. Ashabul Kahfi ketika tidur gak bangun-bangun sampai 309 tahun. Bukan bangun, tidur lagi, bangun, minum, tidur lagi, enggak. Tidur terus, enggak bangun-bangun. Telinga mereka enggak dengar apa-apa. Barakallahu. Al-faidatu as-sabi'ah. Faidah yang ke-7.
Qala Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirih. Wa fil ilmi bimiqdari lubthihim dhabtun lil hisabi wa ma'rifatun likamali qudratillahi ta'ala wa hikmatihi wa rahmatihi. Falau istamaru ala naumihim lam yahsul ittila al syai' min dalika min kisatihim. Berkata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, mengetahui berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di gua, tidur di gua. Terdapat faidah. Yang pertama, untuk memastikan hitungan berapa lama tidurnya. Yang kedua, untuk mengetahui betapa sempurna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan rahmatnya, sampai dibikin tidur lama. Mereka gak sakit, juga gak mati, gak kekeringan, gak kelaparan dan lain-lain, ya. Seandainya mereka tidur terus sampai kiamat, maka kisah mereka tidak menarik lagi. Nah, tidur sampai kiamat itu mati padanya ya. Kayak orang tidur mudah gak bangun-bangun lagi sampai kuburan, sampai kiamat. Tapi kalau tidur lama gak bangun dikiranya mati, ya, nah, terus dikubur, terus bangun muncul dari kuburan, nah itu baru mengagetkan, ya kan. Sudah 10 tahun di kuburan, kamu kok muncul lagi? Aku nggak mati, tidur di dalam kuburan, baru bangun 10 tahun kemudian, ya. Nah, kok dalam kuburan langsung lompat. Itu baru menakjubkan, ya. Sama seperti ini, tidur lama kayak orang mati, ya kan. 309 tahun. Kok kemudian bangun? Nah, itu seru, ya. Nah, seru berarti. Tidur lama terus bisa bangun lagi dalam kondisi sehat walafiat. Ya, seger waras, barakallahu, baru lapar, cari makan, ya. Tapi uangnya ternyata sudah kuno. Ya, ini bawa uang, cari makan. Ternyata kok semuanya berubah. Uang yang dibawa juga gak laku, udah kuno, ya. Nah, baru sadar mereka kalau tidurnya itu sangat lama. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tolong ulangi pendapat tentang makna ar-raqim yang keempat dan yang keenam. Siap. Nah. Ada santri yang merintah ustadznya juga gini. Arabi an-raqim ad-dawatu bilisanir rum. Qalahu Ikrimah wa Mujahid di riwayah. Ar-raqim itu maknanya ialah ad-dawatu, tinta atau tempat tinta. Bilisanir rum menurut bahasa Romawi. Jadi dalam bahasa Romawi ar-raqim itu maknanya tinta. Pendapat Ikrimah dan Mujahid dalam sebagian riwayat. Yang keenam, ismul wadi
alladzi fihi al-kahfu. Ismul wadi alladzi fihi al-kahfu. Nama lembah yang di situ terdapat gua yang dipakai Ashabul Kahfi. Apa yang menyebabkan para pemuda itu keluar dari negerinya? Mohon jawabannya. Tadi itu jelas dalam tafsir. Yuriduna bidzalik at-takhassun wa taharrus min fitnati qaumihim lahum. Mereka berlindung ke gua karena mereka mencari tempat untuk berlindung dari fitnah kaumnya. Jadi kaumnya itu kafir, musyrik, mereka beriman. Sementara kaumnya berkuasa. Siapa saja yang meninggalkan kepercayaan mereka, maka akan dapat siksaan dan penindasan. Ashabul Kahfi kabur berlindung dalam gua untuk menyelamatkan keimanan dan akidah mereka. Baik. Siapa saja nama-nama para pemuda Ashabul Kahfi? Enggak penting. Maafi faidah. Nah, apakah semua orang Islam masuk ke dalam surga? Naam. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku yang kaum muslimin akan masuk surga kecuali yang enggak mau, ya. Yang enggak mau berarti yang murtad, yang kafir, yang enggak mau taat pada Allah dan Rasulnya. Apakah benar bumi itu ada 7 lapis, langit juga 7 lapis? Betul. Barakallahu. Apa hukum memelihara anjing? Kalau untuk jaga binatang ternak di ladang, tempatkan di ladang, nggak apa-apa. Jaga sawah. Tapi kalau untuk dipelihara di rumah nggak boleh. Di mana letak gua Ashabul Kahfi? Barakallahu wallahu taala alam bisawab. Ma fi faidah, enggak penting ya. Yang penting gua. Ya. Jadi termasuk perkara-perkara Israiliyat. Nama guanya, kemudian letaknya di mana, macam-macam, enggak terlalu penting. Yang paling penting ialah al-ibrah min tilkal qissah. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut, ya. Terus sebabnya dalam ayat Al-Quran, dalam hadis yang disebutkan nama tempatnya, ya, nama-nama Ashabul Kahfinya, ya, semuanya itu nggak terlalu penting. Sehingga yang lebih penting adalah kita bisa mengambil ibrahnya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.